Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Melalui aturan ini, peserta JHT baru bisa mendapatkan haknya setelah memasuki usia pensiun atau pada saat berusia 56 tahun. Lalu bagaimana penjelasan Kemenaker terkait aturan baru yang akan diberlakukan dalam beberapa bulan ke depan dan seperti apa kemudahan bagi para pekerja? Kita sudah tersambung melalui sambungan daring dengan Kepala Biro Humas Kemenaker, Khairul Fadli Harahap. Selamat pagi, salam sehat Pak Khairul. Salam tetap baik, salam menghadapi COVID kita sekarang ini yang sedang hadapi seluruh masyarakat. Semua sehat masyarakat Indonesia. Salam sehat semua Pak Khairul. Pak Khairul, ini terkait dengan isu Permenaker yang baru ini tengah menjadi sorotan masyarakat dan seluruh masyarakat ini menjadi perbincangan hangat. Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan utama dan urgensi dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam membuat aturan baru yang mengatur tentang waktu pencairan manfaat jaminan hari tua atau JHT ini, Pak? Pertama, terima kasih Mas Fadlin. Pagi yang cerah di hari Minggu, kita secara online bisa berdialog dengan semangat pagi hari ini. Kalau boleh kami coba menjelaskan bahwa memang pemerintah telah meluncurkan berbagai jenis kebijakan dan program jaminan sosial untuk pekerja dalam menghadapi berbagai risiko, baik saat bekerja maupun saat sudah tidak bekerja. Seperti contohnya kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, bahkan PHK, hingga situasi usia yang sudah tidak produktif. Kemudian kita juga melihat berbagai jenis jaminan sosial tersebut sudah kita adakan, baik itu kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Sedangkan yang terkait dengan pekerja yang mengalami PHK, mereka berhak mendapat pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang jaminan hari tua. Pemerintah juga telah meluncurkan program baru sebagai bantalan untuk mereka yang ter-PHK. Terjadi putusan hubungan kerja. Ini program jaminan kehilangan pekerjaan atau kita sebut dengan JKP, berupa uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja. Sehingga diharapkan pekerja bisa survive dan memiliki peluang besar untuk mendapatkan pekerjaan baru atau jobs new. Selanjutnya, setelah mempertimbangkan banyak program jaminan sosial untuk para buruh tersebut, maka khususnya jaminan hari tua, namanya jaminan hari tua, dikembalikan kepada fungsinya. Ya, ini sebagai dana yang dipersiapkan agar pekerja di masa tuanya memiliki harta sebagai biaya hidup di masa sudah tidak produktif lagi. Karena itu uang JHT sudah seharusnya diterima oleh buruh di usia pensiun, cacat total, atau meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau Undang-Undang SJSN. JHT berasal dari akumulasi iuran wajib dan hasil pengembangannya. Program JHT merupakan program pelindungan untuk jangka panjang, long term sifatnya. Baik. Dan meskipun tujuan untuk perlindungan di hari tua, yaitu memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau cacat total, Undang-Undang SJSN memberikan peluang dalam jangka waktu tertentu bagi peserta yang membutuhkan dapat mengajukan klaim sebagian dari manfaat JHT tersebut. Baik. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 yang mungkin terlupakan bahwa klaim terhadap sebagian manfaat JHT dapat dilakukan apabila peserta telah mengikuti program JHT paling sedikit 10 tahun. Adapun besaran sebagian
manfaat yang dapat diambil bagi berikut. 30% dari manfaat JHT untuk kepemilikan rumah, atau 10% dari manfaat di JHT untuk keperluan lain dalam rangka persiapan masa pensiun tentunya. Dalam PP tersebut juga telah ditetapkan sebenarnya bahwa yang dimaksud masa pensiun adalah usia 56 tahun. Tema ini untuk memberikan perlindungan agar saat hari tua nantinya pekerja masih mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau semuanya diambil dalam waktu tertentu, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Hingga jaminan hari tua yang kita harapkan bisa mengcovernya tidak terjadi. Sedikit lagi. Pak Khairul, ini tadi sebenarnya aturan ini sebenarnya menjadi kebijakan pemerintah yang berdasar untuk rakyat, dan itu menjadi suatu hal yang baik kalau dilihat dari secara keseluruhan. Lalu bagaimana sebenarnya pemerintah ini menjawab keluhan para pekerja di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, apalagi banyak para pekerja yang terkena kondisi dampak dari pandemi ini yang terkena PHK. Apakah ada solusi atau program jaminan bagi pekerja korban PHK yang tidak bisa memanfaatkan uang JHT ini dengan adanya aturan baru ini, Pak? Ya, sebenarnya kita sudah pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan PP nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan, dan turunannya telah dikeluarkan Permenaker nomor 15 tahun 2021 tentang tata cara pemberian manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Jika menyangkut pertanyaan Mas Fajrin tadi, pada hal ini masyarakat pekerja atau teman-teman pekerja kita dapat beberapa manfaat yang seperti ini tadi yang saya sebutkan, dapat berupa manfaat uang tunai dan kemudian akses untuk pekerjaan dan dapat pelatihan. Sehingga kalau hal ini yang dikhawatirkan, memang pemerintah dalam waktu dekat ini akan meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan tersebut, dan ini untuk menjawab kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Mas Fajrin. Sedikit lagi mungkin perlu kami jelaskan bahwa menyangkut Permenaker nomor 2 tahun 2021 ini telah dilakukan suatu dialog bahwa untuk prosesnya ini memang panjang dan telah dikoordinasikan di antar lembaga kementerian dan semua stakeholder. Namun kami merasa memang jika ini menjadi pro dan kontra terhadapnya terbitnya Permenaker ini, kami akan melakukan sosialisasi dan dialog secara masif ke semua stakeholder, baik serikat pekerja maupun serikat buruh. Mungkin ketidakpahaman atau misunderstanding saja menurut saya. Tapi prinsipnya kebijakan pemerintah berpihak kepada masyarakatnya. Baik, tentu saja pemerintah ini masih sangat berpihak pada masyarakat, dan ini adalah masih ada proses yang panjang untuk dilalui dalam Permenaker baru ini nomor 2 tahun 2022 ini. Lalu bagaimana sebenarnya pemerintah ini memastikan bahwa pengelolaan JHT ini agar tetap aman, Pak? Ya, pengelolaan JHT ini kan memang secara operasional dikelola oleh lembaga yang terpercaya, PT Sostek, BPJS, Jaminan Kesehatan Kerjaan, dengan tentunya pemerintah lalu mengontrol bahwa program-program yang dibuat dan dikeluarkan secara regulasi itu diawasi oleh semua pihak, baik penyalurannya, pelaksanaan terhadap program-program jaminan sosial itu terselenggara dengan akuntabel, terbuka, terukur, dan transparan. Saya pikir seperti itu, Pak. Mas Fajrin. Baik, Pak Khairul tadi menyampaikan bahwa proses ini masih panjang, tentunya pasti ada pro dan kontra ini di tengah-tengah masyarakat saat ini. Bagaimana mensosialisasikan ataupun juga apakah ada kemungkinan ruang diskusi ini kembali dibuka antara pemerintah dan juga masyarakat untuk mendapatkan jalan tengahnya, garis lurus besarnya ini bagaimana, Pak? Jadi
memang regulasinya sudah dikeluarkan dan kita mungkin perlu melakukan secara masif untuk dialog, mungkin sesuai dengan klaster stakeholder yang ada, baik itu serikat pekerja, serikat buruh, teman-teman HRD perusahaan, dan kemudian pekerja. Saya pikir itu perlu dilakukan suatu sistem dialog yang betul-betul masif dengan kondisi melihat prokes yang ada dan menyampaikan maksud tujuan baik itu secara filosofi sampai dengan amanat undang-undang dan regulasi yang ada sehingga bisa dipahami dan bisa diterima oleh semua pihak. Pada prinsipnya regulasi ini untuk kebaikan kita semua dan tentunya kami ingin memproteksi kepentingan teman-teman pekerja pada umumnya seperti itu. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan kalau sosialisasi ini akan terus dilakukan agar semua masyarakat tahu bagaimana dengan proses ke depannya nanti. Ya, terakhir Pak, pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada para pekerja terkait dengan Permenaker baru ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat? Ya, betul Mas Fajri. Jadi memang suatu hal yang kita pahami secara tidak utuh, apalagi tidak secara komprehensif, mungkin akan timbul misunderstanding di antara kita. Sehingga solusinya adalah dialog dan berkomunikasi secara intens, dan ini kami akan melakukan hal ini secara aktif semua jajaran di Kementerian Tenaga Kerja untuk hal ini supaya hal-hal misunderstanding itu tidak semakin melebar sehingga bisa memahami kebijakan dan regulasi yang kita keluarkan ini. Baik, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kepala Biro Humas Kemenaker Bapak Khairul Fadli Harahap ini sudah berdiskusi bersama kami di hari Minggu ini Pak. Salam sehat dan juga selamat pagi Pak. Selamat pagi, jangan lupa olahraga. Siap. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga. Terima kasih Pak.